Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu berjumpa dalam acara menghadiri peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Harapan kita melalui peringatan ini yang pertama ngajak balik. Minggu ngajak balik ya. Kudu dibalangkeun. Yang pertama apa tadi? Ngajak balik. Ya. Jadi yang pertama dengan kumpul menghadiri Maulid Nabi, harapan kita semuanya mudah-mudahan kita ini diaku menjadi umat Nabi. Lalunan amin ada. Ngopi candil. Yang kedua, mudah-mudahan dari mulai saat ini sampai yaumul kiamah kita telah mendapatkan syafaatnya, amin. Ya Rabbal. Sebab apapun yang kita lakukan malam ini adalah satu. Tujuannya adalah diundang karena ada rasa cinta di dalam hati sehingga kita bisa memenuhi undangan, dan undangan ini adalah undangan untuk membuktikan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah tadi sudah banyak diceritakan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Nikman Maulana. Saya tentunya mestinya adalah doa, tapi panitia tidak ridho lamun teu ceramah. Ustaz mah yang propan baik. Kena gawe karena gitu Pak, Ustaz as ngomong begitu. Jadi rugi bae dong Nadil. Rugi bae lamun eta dibere amplop teu cara. Padahal saya terus terang aja sih, nggak pernah saya mengharapkan amplop. Di rumah saya dibuang-buangin. Sebenarnya, ya, Insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Saya juga ikhlas, saya juga ridho, walaupun saya juga nggak tahu isinya berapa. Cuma Allah baik itu malah. Ya, diberi bepa, alhamdulillahnya. Itu tuh diberi pirakunya. Masya Allah. Ya, maka alhamdulillah luar biasa malam ini adalah malam Maulid, meskipun memang Maulidnya sudah lewat, tapi tidak ada masalah, tidak mengurangi pahala, juga tidak mengurangi mahabbah. Maka oleh karena itu saya belum naik RW tilu geus ngomong 7 menit bae cenah. Atuh jelema nanti dia pikiran sama kotok bae. Ampun deh gitu. Jadi dengerin nanti ayo. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya mah ngikutin aja. We itu pimpinan wilayah. Atuh cara pemimpin. Betul. Iya. Cuman jangan lupa panitia nanaman kena siapkan. Ya. Ya. Maka kita ini umat yang periodenya adalah akhir. Meskipun kiamat misalnya 100 tahun lagi, tetap aja akhir. Kenapa disebut akhir? Karena sudah disebut la nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi nabi, tidak akan ada lagi rasul sampai yaumul kiamah kecuali junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa setiap tanggal 12 Rabiul Awal, setiap bulan Maulid, umat Islam dari mancanegara mengadakan peringatan Maulid? Tentu ini pertanyaan yang harus ada jawaban. Jawab ulah dia. Ya. Jadi kenapa harus dijawab? Supaya kita tambah yakin, supaya kita tidak ragu, tidak bimbang, bahwa kita yakin dengan memperingati Maulid Nabi berarti kita nanti akan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika terjadi kiamat, jadi singkat cerita ini karena udah malam, ya.
Ketika sudah terjadi kiamat, malaikat Israil pun petugas pencabut nyawa mati. Yang pertama kali dibangkitkan daripada alam kubur adalah Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bukan hanya mereka di dunia selalu mendampingi, bahkan sampai ke akhirat, sampai ke surga, Kanjeng Nabi tetap didampingi oleh malaikat Jibril. Pertama kali membuka mata ketika dibangkitkan dari alam kubur, Nabi melihat Jibril dan Mikail, dan keluar dari lisannya ucapannya apa kata Nabi? Aina ummati ya Jibril. Eta ngomong gitu kan itu. Kan itu dia. Aku mau jujur bae nyawa-nyawa itu teu. Lamun cenah ka hati geus lah ulah dicaritakeun deui tuh. Waduh. Ieu. Kata Nabi, aina ummati ya Jibril. Di manakah umatku wahai Jibril? Ketika Nabi bangkit daripada alam kubur setelah terjadi kiamat, beliau tidak menanyakan istri, tidak menanyakan anaknya, tidak menanyakan cucunya, tapi yang pertama kali ditanya adalah kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka wajar dan wajar kalau umat itu demi cintanya memperingati kelahirannya. Supaya apa? Supaya ada bukti rasa mahabbah dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu malaikat Jibril tidak tahu Muhammad di mana umatmu, tapi tugasku ke sini untuk membawamu di surganya Allah. Maka haram surga sebelum kau yang terlebih dahulu memasuki surga. Maka untuk orang lain haram masuk surga kecuali engkau wahai Muhammad. Maka Nabi dibawa ke surga. Sampai di surga Nabi tetap galau. Tahu nggak dia galau? Zaman sekarang galau. Yeah. Kenapa Nabi galau? Karena dia kepikiran terus sama kita, umatnya. Maka Allah bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau pikirkan? Kurang apa di surga? Segalanya ada. Ya Allah, saya tidak nyaman, saya tidak tenang, saya tidak gembira dan bahagia kalau belum bertemu dengan umatku. Di mana umatku sekarang? Bagaimana nasibnya? Saya enak-enakan di surga, tapi bagaimana nasib umat saya? Luar biasa. Nabi dari dunia sampai akhirat wasiatnya adalah umat yang sangat diberatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ditanyakan terus dia ketika mau wafat Nabi, ummati yang diwasiatkan adalah ketika sudah terjadi kiamat bangkit yang ditanyakan juga umat. Maka oleh karena itu wajarlah kalau kita setahun sekali mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Makanya Maulid Nabi ini bukan hanya digaungkan di Indonesia, bukan hanya diperingatkan di Mekah, di Arab, tidak, tapi di seluruh dunia, terutama pada tahun 1500 Hijrah Masehi, maka di negeri Mosul Arbela yang pertama kali diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sampai sekarang sudah 860 kali tercatat. Dari mulai diadakan peringatan Maulid sampai sekarang udah 860 kali. Artinya sebelum negara kita merdeka menjadi Republik Indonesia, maka peringatan Maulid Nabi sudah berlangsung dari zaman dulu. Meskipun bukan di Mesir diperingatinya, tapi idenya adalah ide Raja Sultan Mesir, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka oleh karena itu, ini adalah bukti taat kita, bukti cinta kita, bukti patuh kita, meskipun kita tahu bahwa tadi siang habis bekerja mencari nafkah, banting tulang, carape, kudu nama penting teh ngareureuh, tapi teu ngareureuh ieu mah alhamdulillah datang ke pengajian memperingati Maulid Nabi.
Ini luar biasa, salut saya. Maka mudah-mudahan ini tanda-tanda orang-orang yang dicintai Nabi dan selamat semuanya. Ya Robbal. Maka kita harus patuh. Ada beberapa manusia yang harus dipatuhi. Kenapa? Karena kalau kita cuma patuh sama ibu dan bapak, guru, tidak kepada Nabi, tidak termasuk orang yang beriman. Maka harus semuanya dikerjakan. Tetapi kecintaan manusia itu yang sempurna bagaimana? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian cintanya harus lebih besar kepadaku dibanding kepada anaknya, kepada ibu bapaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, dan kepada seluruh manusia. Cinta harus lebih besar kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sekarang nyanyinya diganti di bila kau cinta pada kekasih, lebih cintalah pada nabimu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada nabimu. Hai manusia, mantap ya. Jadi kalau kita patuh sama manusia, manusia itu siapa? Ibu kita, bapak kita aja sholat sama kepada Nabi sholawatnya. Ibu kita sholat, sholawatnya kepada Nabi. Guru kita sholat, tetap sholawatnya kepada Nabi. Jadi manusia yang harus paling dicintai adalah Nabi. Kenapa? Karena Nabi bakal memperjuangkan umat, dan kita yakin umat yang konsisten terhadap sunnah dan ajarannya, yakinlah bakal mendapatkan syafaat, bakal mendapatkan pertolongan. Itu adalah wasilah syariat, tapi hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu tidak ada kata bosan, tidak ada kata malas ketika udah ada rasa cinta. Jangankan kepada Allah, jangankan kepada Nabi, kepada kekasih, pacar, saking cintanya, kira-kira nurut tidak? Padil petik-petik kita meliman tabak, nurut baik. Aduh, ai nurut bising dipecat deh. Tuh, ya. Kalah kita dengan cinta. Tetapi cinta sesama manusia, cinta sama kita itu bohong, itu dusta. Meskipun ketika pacaran dia bicara, demi cintaku padamu aku rela mati. Blow. Masa demi cinta rela mati atau dicaplok batu kan? Ya. Walaupun harus ke lubang semut, boro-boro. Ya, padahal itu cinta manusia adalah dicampur dengan hawa nafsu, tidak abadi, tidak kekal, karena manusia sifatnya berubah. Hari ini merah, besok hitam, besok lagi hijau, dan seterusnya. Tapi cintanya kepada Allah dan kepada Nabi sampai kapanpun tidak pernah ada saingan, tidak pernah ada perubahan. Kenapa? Karena kita bisa kenal kepada Allah, bisa kenal kepada Rasul, bisa sholat, bisa ngaji, tahu puasa, tahu sedekah, tahu zakat. Itu wasilah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Nabi dari mulai dalam kandungan itu sudah menjadi anak yatim. Iya, kalau bicara anak yatim, Pak Cacak juga yakin. Tahu Bapak bisa yatim nggak? Ya, pokoknya setiap yang sudah tidak punya ayah itu namanya yatim. Nekolot anak budak tak tahu gak Bapak, pokok namanya yatim. RW yatim. Tahu PRW 2 yatim nggak? Yatim juga. Dapat santunan Pak. Setiap yang tidak punya ayah namanya yang tidak punya ibu namanya tiada ayah, tiada ibu, yatim. Tetapi yang harus disantuni adalah anak yatim yang belum bisa mandiri, yang masih mengharapkan dari orang tua. Itu maksudnya. Ya, kalau bicara yatim ya kita semuanya yatim yang sudah tidak ada ayah,
yang sudah tidak punya bapak itu hanya ya yatim. Kenapa Nabi dari mulai lahir ke dunia sudah tidak mengenal sosok ayah? Kalau anak yatim sekarang barangkali tidak tahu raut wajah bapaknya, nanya sama emaknya, "Ma, bapak seperti apa sih wajahnya?" "Oh, cek mana kamu pengen tahu ayahnya?" "Iya." "Ntar cari di Facebook." Kayaknya ada di belum diblokir nih. Dicari di Facebook bapaknya, nggak ada, udah diblokir. Kenapa? Waduh, nggak setor nih, paketnya habis. Ya, akhirnya dibawa ke lemari ke depan. Dibawa kan lemari ada kacanya tuh. Dibawa anaknya. Tas ya, lamun hayangnya bapak dia ngaca dia. Kok ngaca mah? Atuh, tadi jendol-jendol lagi bapak dia kok ya, dibawa anaknya suruh ngaca, artinya kalau ingin tahu wajah ayahmu, itulah kamu persis seperti ayahmu. Makanya wajar kalau kita persis seperti ayah kita. Sebab apa? Makanya ini kita bingung kalau orang hamil 7 bulan 4 bulan suka pengen diajiin surat Yusuf, diajiin surat Maryam. Nanya, "Pak, kenapa sih Bapak kalau anak istrinya hamil pengen dibacain surat Yusuf?" "Oh Ustaz, supaya anak saya ganteng seperti Nabi." Bapak nggak nyesel ganteng? Enggak. Bayang Pak, dari sekarang Bapak kan jelek. Bapak kan jelek, hidung deh Pak. Seandainya anak Bapak lahir kemudian persis seperti Nabi Yusuf, ganteng, entar orang-orang bilang, "Kok nggak mirip bapaknya?" Jangan-jangan, nah, akhirnya jadi fitnah. Batu ngomong ke desa kampung. Bedanya bapak nama goreng, anak nama kasep. Wah, jangan-jangan bininya selingkuh nih. Nggak mungkin lah. Maksudnya dia bacakan surat Yusuf bukan harus ganteng seperti Yusuf, sebab ganteng dan tidak tergantung bapaknya. Maksudnya supaya solehnya, sobarnya seperti kesolehan dan kesobaran Kanjeng Nabi Yusuf, supaya nantinya bisa bertakwa kepada Allah, bisa taat kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, tetap waktunya sholat kudu. Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan sholat. Nabi Isa pun susah. Nabi Isa lah yang diceritakan di alam dunia yang paling fakir. Kalau kita fakir ditanya oleh Allah di hari kiamat, "Hei Nurdin, tadi yuk meremeh." Orang jawab, "Ada apa? Kenapa kamu waktu hidup nggak sholat?" "Aduh Pak, saya..." Ditanya ke malaikat, orang fakir jawab, "Saya mah nggak keburu Pak, karena sehari-hari mikirin kesusahan. Baru saya ambil wudhu mau sholat, istri teriak, 'Pak, beras habis.' Nggak sholat. Giliran mau sholat, anak mau minta jajan, nggak punya kuota, nggak kebeli pulsa, pusing, akhirnya nggak sholat. Maka saya nggak sholat di dunia karena saya banyak memikirkan kesusahan." Dipanggil Nabi Isa pada waktu itu. "Isa, kesini." Kata Allah, "Hei Nurdin, tahu nggak kamu ini siapa yang aku bawa?" "Tidak kenal." Dia belum ternyata ini Nabi Isa. "Oh, ini Nabi Isa." Pernah sih ada yang ceramah Isa tuh. Isa lah yang berhak mengaku orang yang paling fakir. Kata Allah, "Kalau kalian nggak usah ngaku fakir. Saya tanya, kamu punya bapak?" "Punya." "Nabi Isa apa enggak?" "Kamu punya ibu?" "Punya." "Kamu punya istri?" "Punya." "Kamu punya anak?" "Punya." "Kamu punya rumah?" "Tidak." "Kontrakan?" "Tetap itu masuki." Nabi Isa mah boro-boro bapak teu aya, baju pun yang nempel di badan, jangankan rumah, kontrakan pun tidak ada. Makanya ini lagunya dikarang oleh Roma Irama. "Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya." Yang ini bisa dir? Oh, kapal saya.
hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Nah judul nanti. Jangan. Hei, cau yang hadiah nanya. Ya. Jadi nggak bisa kita ngelak, nggak bisa alasan. Buktinya kata Allah, kamu mah bukan fakir, istri punya, walaupun susah juga, anak ada, orang tua ada, tapi yang berhak mengaku kefakiran, yang paling susah belangsak dalam dunia, tidak ada lagi, adalah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tahu. Kenapa Nabi Isa memohon? Apa permintaannya? Dia minta kepada Allah supaya dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Kenapa kok kita yang tanpa memohon, tanpa doa, tanpa minta sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi? Kenapa kurang begitu gembira? Kenapa kurang begitu bahagia? Kenapa kurang begitu semangat? Sementara Nabi Isa yang sudah menjadi Nabi, yang sudah menjadi Rasul, bahkan ada buktinya kitab Injil, beliau masih mengharapkan ingin menjadi umat Nabi. Jadi kepadil kudu harus lebih gembira, harus lebih bahagia, tanpa meminta, tanpa memohon, tapi ditakdirkan menjadi umat Nabi. Jadi umat Nabi itu begini. Kalau boleh dikiaskan contoh supaya bisa masuk akal. Ya. Contoh umat Nabi diutus, dihidupkan, dilahirkan adalah paling tungtung, paling belakang. Sementara kita hitung jarak antar umat ke umat itu ribuan tahun. Bahkan Nabi Nuh saja, Nabi Nuh dalam tafsir diceritakan umurnya hampir 1000 tahun, dakwahnya 800 tahun. Ceramah ngajak Islam, ngajak manusia masuk Islam, ngajak umat manusia supaya mentauhidkan Allah, supaya menyembah Allah. Nabi Nuh kurang lebih dakwah 800 tahun, tetapi walhasil hanya yang beriman 800 orang, dalam satu riwayat 80 orang. Kira-kira capek enggak? Kesel enggak? Makanya adanya banjir di dunia di zaman Nabi Nuh itu sababiah doa Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, saya udah capek dakwah teu mawa hasil, masa 100 tahun cuma dapat 1 ekor. 800 tahun 800 orang, berarti per 1 tahun hanya 1 ekor. Makanya dia jengkel, dia kesel, termasuk anaknya Kan'an malah jadi orang kafir, jadi orang musyrik, tidak mau nurut sama orang tua, tidak menyembah kepada Allah. Akhirnya Nabi Nuh berdoa meminta agar diberikan musibah dengan banjir yang sangat besar. Makanya Allah mengijabah doa Nabi Nuh. Apa kata Allah? Nuh, siapkan perahu. Siap bikin perahu. Pada waktu itu di gunung tinggalnya. Nabi Nuh tinggal di gunung, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada danau, tidak ada sungai, tidak ada kali, tapi dia ngetrek terus tiap hari bikin perahu. Anak istrinya ngeledek. Lihat An, kata mamanya. An lihat namanya An, lihat apa lu? Gila kan? Masa di gunung bikin perahu, mau berlayar di mana? Tololnya. Apa kata anak? Bener juga mah. Idiot bener bapaknya. Enggak ada sungai, enggak ada kali, enggak ada laut, enggak ada danau, tapi bikin perahu. Ini kan namanya Rasul, tingkah lakunya aneh. Anehnya kenapa? Nabi Nuh melakukan itu karena wahyu. Mereka menghina karena nafsu. Itu bedanya begitu. Kita dengan Nabi, kita dengan Rasul bedanya. Kalau Nabi Rasul dapat wahyu, kalau kita dapat nafsu. Ya. Tuh makanya ketika mereka diajak untuk siap-siap berkemas-kemas menaiki perahu Nabi Nuh, maka mereka menolak, bahkan menghinakan. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda air, tidak ada sungai. Dari mana mau bagaimana cara berlayar? Padahal sudah diinformasikan bakal datang banjir. Makanya Nabi Nuh, saudara-saudara, ketika didatangi oleh kita nanti di hari kiamat dengan jarak 500 tahun berjalan kaki,
Walaupun di dunia boga serpi, boga Innova, langit dan negeri mau. Wah, datang ke sana kita sengsara, sendal pun nggak punya, jangankan naik kendaraan, sendal pun tidak ada, nyeker kita di sana. Tahu nggak nyeker? Nyeker, jalan kaki dong baduy gitu. Iya. 500 tahun perjalanan menuju Nabi dan Rasul untuk mendapatkan syafaat. Maka alasan Nabi Nuh, boro-boro saya memberi syafaat kepada kalian, anakku saja tidak nurut sama aku. Anakku saja kan menjadi orang kafir, bagaimana aku memberi syafaat kepada umat? Gagal lagi, kata Nabi Nuh. Coba kepada Nabi Ibrahim, sama, datang kepada Nabi Ibrahim, gagal. Kata Nabi Ibrahim, coba kepada Nabi Musa, gagal. Coba kepada Nabi Isa, gagal total. Akhirnya semua Nabi dan Rasul angkat tangan untuk memberi syafaat. Ternyata syafaat adalah yang akan diberikan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu bagaimana? Saya contohkan tadi seperti bagaimana umat Nabi Muhammad, kok ini akhir yang diutusnya akhir nabinya, umatnya juga lahirnya paling akhir, tapi ke surganya paling dulu. Umat Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam duluan, tapi belakangan ke surganya. Kenapa? Umat Nabi dulu diprioritaskan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang ngariung. Kapadil datang ngariung panderi. Batur mangges muji la ilaha illallah, baca ayat kursi, baca kulhu, palak minas, ieu mangges robana atina karek eureun karak datang. Ngariung contoh. Begitu Kapadil datang, duduknya di pintu karena belakangan. Orang-orang di dalam udah dari dulu, dia datang belakangan. Tapi aneh ketika berbagi berkat, kira-kira sama nggak berkatnya? Sama nggak? Kudu nama, nok nggak sebotol. Lantaran main nama ngilu robana atina doang. Tapi tidak begitu, bahkan pulangnya dulu. Edan kita coba. Ngariung datang na panderi, tengilu tahlil, tengilu yasin, tapi berkatna sarua balik nage tiheul. Ini contoh umat Nabi, datang paling akhir, kemudian ke surganya dulu, berkatnya paling gak. Sugan bae datang menerima ngeslah, padahal masa potong berkatnya. Datang lagi sama, lah mesti angges ya, tapi tidak, nggak pernah saya melihat itu di mana-mana orang ngariung masalah berkat, meskipun datang belakangan tetap babagi mas saru. Tapi kuarima ayah kapan di, namun ngariung mesen bae di pulau, waya anak plastik belum geser. Sugan taduin bae belumnya, korek ka plastik ge ayah anu belum, beda anu belum eta. Itu, ya. Maka oleh karena itu ini salah satu contoh kenapa kita ada peringatan Nabi, karena Nabi juga tidak pernah lupa kepada umat dari dunia sampai akhirat. Maka inilah kecintaan kita, moga-moga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul ummahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang kelak ketika mau dipulangkan kepada Allah, mudah-mudahan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu sahabat Rasulillahi asma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Subhanaka bihamdika tubu ilaik. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.